Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi. Ingin mengangkat pertanyaan saudara kita yang saya janji tanggal 13 bulan 6. Saya ulang ya, tanggal 13 tayang videonya. Bulan 6 2024 jam 7.30 saya akan bahas mengenai adanya pertanyaan saudara kita. Ada dua pertanyaan lagi saya angkat saudaraku, ada dua ini. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama yang satu, yang kedua ini. Jadi saya memang janji saudaraku tanggal 13 videonya tayang. Saya sudah katakan tunggu saja videonya. Apabila saya sudah katakan tunggu videonya, insya Allah saya akan berikan masukan ya, motivasi mengenai adanya pertanyaan saudara. Jadi okelah saudara-saudaraku, saya akan masuk ke inti pertanyaan yang pertama ya. Saya sebut dulu ya nama channel yang saya angkat. Pertama, Indra Gantianu ya, saya ulang ya, nama channel yang pertama Indra Gantianu. Nama channel yang kedua saya angkat sebentar. Nama channel yang kedua Suryadi Yadi ya, ini double masuk Suryadi Yadi. Belum lama saya angkat, tetapi dia belum sempurna. Dia punya bahasanya dia sempurna karena dia ada kekurangan. Mohon maaf guru karena saya belum rangkum semua pertanyaan saya. Jadi oke saudaraku, saya angkat dulu ini Indra Gantianu. Izin bertanya guru, kenapa di dalam ruangan suhu 27 Celcius, kelembaban 88 Celcius, tetapi kalau masuk dalam berkeringat guru? Maksudnya saudara ini masih agak panas karena berkeringat. Terus apa karena sebagian ventilasinya saya tutup? Gedung 4x8 meter, seharusnya berapa banyak baskom dan apa semua diisi tanah liat? Nah, mohon pencerahannya suhu. Salam satu aspal. Terima kasih guru. Salam dari Kalsel, Kalimantan Selatan. Saudara ini atas nama Indra Gantianu. Jadi begini saudaraku ya, saudara Indra. Karena di sini saudara sudah dia punya suhu 27 Celcius dan kelembaban 88%. Kelembaban ini sudah masuk standar. Ya, sudah standar, yang paling standar di 88. Karena kalau yang idealnya itu 99%. Nah, terus ini suhunya saudaraku 27 Celcius kurang ya. Suhu itu 29,5 sampai 30 Celcius. Nah, di sini ukuran Celciusnya berarti saudara di sini kan saudara mengatakan di sini apa mengenai adanya ventilasi, betul. Usahakan tambah lagi ventilasinya saudaraku. Masukkan lagi udara dari luar supaya ini suhu bisa mencapai di 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang diinginkan walet. Itu yang maksimal yang 30 Celcius. Kalau 29,5 itu standar. Kurang sedikit tidak jadi masalah, umpamanya 29,5, 29 tidak jadi masalah, atau 28,5, ini 27. Agak-agak jauh saudaraku ya. Jadi saudara itu harus buka lagi ventilasi saudara. Maksudnya gedung saudara, buka ventilasinya di situ supaya bisa terkontrol antara mengenai adanya suhu dan kelembaban bisa menyatu. Dan itu yang diinginkan walet selama 24 jam siang malam. Nah, itu bahasa suhu itu berarti udara ya, Celcius. Nah, terus kelembaban di sini 88% ya sudah masuk. Tetapi di sini saudara mengatakan kalau saya masuk panas. Oke lah saudaraku, panas. Makanya saya katakan saudaraku, usahakan suhunya itu dibuka lagi ventilasinya. Tetapi ini suhu sebenarnya masih mau naik ini 88 karena ini standar. Seandainya saudara bisa mencapai di situ umpamanya berapa ya? 88, 89, 90 sampai 95. 95%. Baru saudara terkontrol. Dan di sini saudara mengatakan apa diisi itu baskom tanah liat. Iya, jelas saudara isi itu supaya cepat mencapai kelembaban di dalam ruangan RB saudara. Ya. Jadi saudara itu harus
konsisten mengenai adanya kelembaban. Jadi saudara ini apabila saudara semua mengisi baskom dan saudara mengatakan di sini berapa baskom yang bisa diisi di dalam ruangan RBW, karena ini ukuran saudara, ukuran gedung saudara. Di sini saudara ya, ukuran gedungnya 4x8. Saya sudah katakan kalau ukuran 4x8 di bawah dari 10 itu maksimalnya itu 35 baskom besar. Ya ulangi ya, 35 baskom besar bisa sampai 40. Itu di standar 15 ke bawah sampai di 7 meter. Ini kan 8 meter. Bisa 35 sampai 40 baskom yang besar dan isi tanah liat. Di situ saudara lihat kelembabannya. Ya, jadi usaha saudara isi tanah liat dan tanah yang asli yang mentah ya, jangan tanah yang sudah dikelola. Bahasa itu tanah batu bata yang sudah dibakar, karena banyak juga saudara kita itu bahasanya dia menggunakan batu bata, tetapi batu bata itu kan sudah dikelola, sudah dibakar, beda bawaannya. Kalau tanah asli, bahasa tanah asli itu berarti tanah yang mentah yang belum dikelola. Ya saudaraku ya, belum diproses. Nah itu dingin. Nah saudara isi itu di bawah baskom. Kan selalu saya katakan ini, selalu saya jelaskan mengenai di konten tutorial saya. Begitupun juga di live streaming ya, mengenai adanya hawa kelembaban. Karena itu media air, banyak kolam saudaraku biasa isi kolam tetapi tidak bisa mencapai kelembaban. Cara mempercepat itu kelembaban, isi tanah liat ya, supaya cepat. Karena ada ini saudaraku, sudah ada berapa pertanyaan ini, sudah ada perubahan semenjak dia isi tanah liat, dia punya baskom dan dia rubah ukuran RBW-nya. Nah itu supaya bisa cepat itu kelihatan yang diinginkan walet ya, yaitu adalah kelembaban dan suhu. Nah itu saudara ya. Jadi cara mendeteksi itu ruangan di dalam itu saudara lakukan, isi itu dan gelapkan ruangannya. Jangan terang. Apabila ruangan terang saudaraku, biasa walet itu sulit beradaptasi di dalam, sulit berkembang biak. Nah, usahakan digelapkan itu ruangan. Bahasa gelap begitu bahasa lar. Lar itu berarti saudara halangin itu pantulan cahaya dari luar yang keras masuk di dalam ruangan inap. Nah, umpamanya saudara menggunakan lubang terjun. Jadi itu lubang terjun saudara adakan sekat lar di situ. Itu bahasa sekat lar. Itu di bendung itu pantulan cahaya yang keras masuk di dalam ruangan inap. Nah itu biasa tembus itu. Nah, apalagi ini kan 8. Nah, ini ukuran 8 ini termasuk standar. Beda kalau sudah 10 ke atas itu ya sudah lumayan. Tapi lumayan juga ukuran 8 meter saudaraku. Berarti panjangnya di sini 4 meter. Terus lebar 4 meter, 8 meter panjang. Nah, hanya lantainya tidak tahu dia berapa di sini saudaraku ya. Jadi saudara itu betul-betul optimalkan semua mengenai adanya di media di dalam itu ruangan RB saudara, mengenai adanya suhu, isi tanah liat saudaraku ya. Dan baskom yang saudara gunakan ini tempatkan baskom, pasang baskom di dalam ruangan RB saudara. Itu per lantainya itu kalau saudara menggunakan kalau saudara punya gedung rumah walet 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai dan seterusnya, yang per lantainya itu 4x8 35. Nah, kalau bisa sampai 40 lebih bagus lagi, baru isi tanah liat. Ketebalan tanah liat itu 4 cm sampai 5 cm ya. Nah, sebenarnya biar 3 cm tapi lebih bagus usahakan 4 cm supaya lebih cepat mencapai kelembabannya di dalam ruangan. Apabila ini kelembaban dan suhu menyatu, dingin hawa di dalam saudaraku. Nah, itu yang diinginkan awalnya selama 24 jam. Nah, tetapi itu kelembaban saudaraku jangan hanya berlaku 1 bulan. 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan kembali lagi panas karena adanya itu baskom, semua itu kurang airnya. Apalagi kalau sudah kering kan biasa itu. Ya saudara itu harus betul-betul itu konsisten di dalam ruangan RB saudara mengenai adanya medianya di dalam. Supaya di dalam itu ruangan itu kelembaban selalu bahasanya selalu ada hawa dingin. Kan kalau kurang airnya saudaraku, apalagi kalau kurang banyak airnya, melebihi dari setengah baskom itu airnya kurang, jelas itu kembali panas. Nah, jadi saudara itu konsisten itu di dalam ruangan RB, karena itu di baskom itu menguap itu air, menguap. Jadi lama kelamaan saudara, apalagi kalau musim panas ya itu biasa itu cepat itu baskom itu kurang airnya.
Nah, apalagi kalau bagus, kalau kurang, tetapi kalau kering sampai saudara isi tanah liat, sisa tanah di situ, itu pun tanah itu retak karena tidak ada airnya. Ya, jadi itu perlu saudara itu konsisten di dalam ruangan RBU saudara supaya walet ini bisa beradaptasi, bisa nyaman, bisa berkembang biak, berkoloni sampai dia bikin sarang. Ya, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Nah, jadi itu. Jadi saya sudah jelaskan saudaraku ya mengenai adanya pertanyaan saudara yang saya janji ini tanggal 13 bulan 6. Jadi terima kasih banyak saudaraku, saya sudah hadirkan pertanyaannya mengenai adanya bahasa itu, kenapa panas di dalam. Itu saudara lakukan itu ya. Dan jangan lupa saudaraku ya, apabila saya live streaming masuk di situ. Ya, ini video reguler, tolong ya di share, di subscribe dah. Kalau belum sudah di subscribe, di share saudaraku ya sama teman-teman yang lain. Mudahan ada manfaatnya sesama petani walet pemula. Nah, itu. Karena banyak, yang paling banyak itu saudaraku yang galau. Bahasa galau itu berarti bahasa itu capek menunggu. Karena tidak mau banyak waletnya. Ada lagi gitu-gitu terus, jalan di tempat. Nah, sedangkan kita menginginkan ini adalah populasinya walet. Gimana cara sarang dicetak banyak kalau populasinya tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan ke depannya. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Ya oke, terima kasih banyak. Saya sudah clearkan pertanyaan saudara ini Indra Gantianu. Mudahan ruang RBW-nya cepat ada perubahan ke depannya. Ya, nonton selalu video reguler saudaraku supaya ada perubahan ke depannya, ada kemajuan. Mudahan bisa sukses. Sekarang saya mengalih ke pertanyaan yang kedua. Nama channel @Suryadi Yadi. Saya ulang ya, nama channel @Suryadi Yadi. Assalamualaikum guru. Pertanyaan saya, tempo hari tidak komplit. Nah, ini yang saya maksud. RBW 4x15. Jadi lebar RBW saudara itu 4 meter, panjang 15 meter. Satu lantai, hanya satu lantai ya saudaraku ya. Nah, tidak apa-apa. Ukuran poin 3x4. Nah, bagus, besar poinnya. Berarti sisa kalau 4 meter saudara gunakan 3 meter ambil saudara, berarti sisa ruang inap itu sisa 12 meter karena saudara mengambil 3 meter dari jarak dinding. Itu khusus untuk lubang terjun. Itu polos, tidak ada sirip di situ karena polos plong dari atas. Itu lubang terjun, sisa yang terisi itu sirip 12 karena sudah kurang 3 meter. Ini 4x3 kan panjangnya ini bangunan 4 meter. Jadi dia ngikut ini kolam di bawah poin 4 meter ya panjang, lebarnya ini 3 meter ini kolam. Terus sekat bagi 2 ruangan. Nah, ini saudaraku ini sekat bagi 2 ruangan. LMB 50 kali 1 meter. Nah, di sini saudaraku terlalu besar. Di sini yang cepat galau, di sini lambat burungnya dihuni. Ada coba ikuti komentar saudara kita itu. Ada itu komentar itu, tidak tahu kemarin kah masuk itu atau kemarin dulu. Kalau bukan kemarin dulu masuk itu pertanyaan saudara. Semenjak dia sudah roba dia sudah roba LMB-nya, sudah ada perkembangan, ada 75 walet yang inap. Coba saudaraku, belum lama itu. Jadi saudara itu ngikut, makanya saya katakan kalau saudara nonton video saya, interaksi juga di bawah komentar saudara karena banyak saudara di situ ada masukan mas, bukan dari saya saja ya, bukan dari penjelajah 75. Ada masukan dari saudara kita yang sudah ada perubahan di gedung rumah waletnya. Jadi saudara di situ bisa ada kemajuan. Saudara bisa memacu diri Anda. Maksudnya bahasa memacu itu ada semangat. Kalau saudara melihat komentar saudara itu yang sudah ada perubahan, banyak itu saudara di bawah komentar itu sudah banyak perubahan. Ya, itu ada itu saudaraku semenjak dia lubang ruangannya itu sudah ada 75 burung yang masuk tambahan. Coba saudaraku ya. Nah, itu yang kita inginkan. Gimana supaya saudara juga bisa seperti itu saudara kita. Nah, makanya saya katakan saudara itu bisa juga berinteraksi di bawah kolom komentar. Nah, oke. Terus ini bagi 2 ya, ini bagi 2. Ini poinnya sudah bagus, 3x4. Sudah luar biasa poinnya ini luas. Sekat bagi 2. Ini bahasa sekatnya bagi 2.
Kan ada dua macam bahasa sekat bagi dua. Ada bisa memotong, ada bisa melintang. Nah, tetapi tidak jadi masalah saudara. Yang penting gelap. Saudara membagi dua tidak jadi masalah. Yang penting ruangannya itu digelapkan. Nah itu. Nah, saudara mengadakan sekat lar. Tetapi kalau saudara menggunakan sekat lar di dalam bagi dua, usahakan saudara itu pull dari bawah lantai ke plak. Ya, pullkan itu sekatnya. Jangan sekat gantung atau jangan dari atas ke bawah setengah. Kasih pull ke bawah. Dari plak ke lantai, dari lantai ke plak, pull. Baru saudara buka jalannya burung masuk di dalam ruangan inap dari arah poin ini, dari arah lubang terjun, Nah, jadi saudara di situ buka di situ yang masuk ruangan walid, karena selalu saya paparkan itu mengenai adanya ukurannya itu di dalam ruangan poin. Ya saudaraku ya. Terus di sini saya letakkan lampu di lantai karena anakan walid tidak berani masuk. Saudara di sini menggunakan lampu di lantai. Nah, saudara menggunakan lampu di lantai. Ini mengenai adanya lampu, saudaraku. Sebenarnya walid itu lebih suka kalau gelap. Kalau ada lampu lagi itu berarti ya terang lagi di dalam itu. Jadi bahasa lampu, saudaraku, tidak usah ada bahasa lampu. Memang biasa ada menggunakan lampu. Nanti kalau mau panen baru dinyalakan itu lampu. Itu pun lampu tidak terlalu terang, reman-reman juga. Nah itu biasa, tidak jadi masalah. Ya saudaraku ya. Tetapi kalau saya tidak usah menggunakan lampu, biarkanlah yang konsultan lain merancang itu menggunakan lampu. Kalau saya saudaraku itu tidak pernah saya menggunakan mengenai adanya media lampu di dalam ruangan RBW. Apabila di dalam ruangan RBW saudara itu terpenuhi ya gelap, sedangkan ruangan ini kita mau gelapkan. Ruangan ini kita mau gelapkan, bukan kita mau terangkan. Karena walid itu dia suka mengenai adanya kanakan, tidak usah kita pikir dulu saudaraku. Yang penting mengenai ada di dalam fasilitas ya, medianya di dalam terpenuhi, ya nanti kita lihat itu masalah kanakannya. Bisa jadi saudara mengatakan kanakannya, bisa jadi dia tarik kanakan burung liar atau burung tetangga bisa masuk di ruangan RB saudara. Nah itu yang penting, bagian di dalamnya idealkan. Itu intinya, itu kuncinya, rahasianya. Kalau saudara ingin berkoloni walidnya, berkembang biak. Nah, karena itu dikolonikan walid saudara itu sulit sekali, berat. Nah, makanya saudara kita di lapang itu terlalu banyak ya, bukan lagi merata itu bahasa galau. Ya bahasa galau. Terus di sini saya masuk ke dalam, walid ya tidak berani di sini karena anakan walid tidak berani masuk. Saya masuk ke dalam tiap bulan, cek perkembangan sarang. 6 bulan cuman dapat 2 tambahan. Lambat saudaraku. Karena ini pertama di sini saudara ya. Mengenai adanya LMB-nya kebesaran. Karena 50. 50 saudaraku. Sedangkan saya sarankan itu 27 saja ketinggian. Kalau mengenai adanya ini panjangnya 1 meter sudah bagus saudaraku ya, 80, 90, 70, 80, 90, 1 meter. Itu panjangnya itu, lubang masuknya. Di sini 50. Nah, sedangkan saya sarankan itu saudaraku, kalau takaran saya ya, itu 27 tingginya. Nah, sudah banyak tayang itu saudaraku, sudah banyak ikut itu sahabat-sahabat kita. Sudah ada perubahan semenjak ikut itu. Nah, jadi saudara itu bahasanya ketinggalan kalau gitu. Jadi usaha saudaraku ya. Nah, kalau saudara mau melihat walidnya, kalau saudara ingin melihat walidnya beradaptasi di dalam, begitupun burung liar, karena yang sulit itu dibetahkan itu burung liar, burung yang belum punya kan rumahan. Itu berat sekali itu dibetahkan. Ya itu. Jadi mengenai adanya kanakan itu ya tidak usah terlalu dipikirkan kanakan, nanti dia beradaptasi sendiri itu masalah kanakan. Kalau kita berbicara masalah kanakan, biasa kita stres itu saudaraku. Kenapa kanakannya tidak mau tinggal, anaknya kalau sudah terbang, kenapa itu? Jadi itu bagian di dalam. Dan pesan saya saudaraku ya, jangan diganggu terus. Nah, kalau ini sudah setiap bulan masuk sudah bagus. Nah, karena sudah menjalan dia punya saudara kita ini, umur bangunan di sini kan ada bahasanya di saudara kita ini 6 bulan. Nah, 6 bulan berarti cek perkembangannya sarang 6 bulan cuman dapat 2 tambahan.
Sedangkan saudara masuk di sini karena anak mana tadi. Nah, di sini saya letakkan lampu di lantai karena anakan Walid tidak berani masuk. Nah, terus tidak berani masuk. Saya masuk ke dalam tiap bulan cek perkembangan sarang. Nah, oke. Jadi saudara di sini karena sudah nyata, di sini 6 bulan baru ada 2 tambahan, berarti setengah tahun 2 sarang tambahan. Woi, lambat sekali. Di sini saya lihat saudara ya. Pertama LMB-nya terlalu tinggi, kebesaran. Di situ banyak cahaya masuk, susah menarik kanakan, susah menarik burung liar. Apabila dia masuk di dalam, cepat dia lepas, bahasa lepas. Dia tidak bisa betah di dalam. Karena dia punya LMB ini luas. Apalagi 1 meter. Kalau panjangnya sudah bagus, tetapi ukurannya itu harus maksimalnya itu yang paling ideal itu 27. Itu ukuran LMB yang paling diincar walet, yang paling dicari walet itu. 27 tingginya 27, panjangnya itu kan 1 meter. Di sini kan kalau panjangnya tidak usah dirubah saudaraku ya. Nah, kalau mau merubah itu ketinggiannya tidak jadi masalah. Saudara tidak mau merubah tidak jadi masalah juga. Ini saran saya, ya ini porsi saya, itu ilmu saya, dan begitu pun juga mengenai adanya di dalam ruangan LB saudara. Kalau saudara ingin melihat toiletnya berkeloni, ya lakukan langkah itu tadi mengenai adanya bahasa mengenai adanya bahasa lar. Ini ya, coba saudaraku ya. Nah, jadi saudara itu tidak apa-apa, saudara bagi 2 larnya, tetapi tempatkan per tempatnya saudaraku ya. Jangan asal lar bagi 3 kah, bagi 2 kah, atau gimana. Itu tidak masalah. Tetapi kalau saudaraku jangan terlalu banyak kamar di dalam ya, karena apabila banyak kamar di dalam terhambat itu burung, terutama kanakan. Karena di sini gedung saudara kan panjangnya 15, ya lumayan itu panjang saudaraku. Terus di sini ya, di sini 6 bulan cuman dapat 2 tambahan sarang. Saya galau guru. Di sini letak kegalauan saudara. Kenapa saya katakan di sini letak kegalauan saudara? Karena ini mengenai adanya itu lubang masuknya itu sulit dihuni walet, itu lubang yang itu tadi 50 kali 1 meter. Itu 50 saudaraku, itu besar sekali. Selalu saya katakan, ya berarti saudara ini ketinggalan ya. Karena sudah setiap konten itu kalau ada mengenai bahasa yang sulit walet beradaptasi, sulit walet tinggal, pasti saya berbahasa mengenai adanya LMB-nya dulu. Bahasa LMB itu lubang masuknya burung walet ke dalam ruangan, dari luar ke dalam ruangan. Karena walet itu bermanuver di situ dulu di bagian poit. Kalau saudara menggunakan poit, karena ada juga yang tidak menggunakan poit. Biasa itu dibikin LMB itu langsung di samping dinding. Biasa juga di belakang dinding. Apakah sebelah kiri atau sebelah kanan dinding, atau di belakang atau di dinding depan. Nah, itu tidak menggunakan poit. Ya, itu saudaraku ya. Ada juga yang biasa gunakan atap genteng. Itu atap genteng itu rumah. Banyak juga itu langsung dibawanya itu atap, dia langsung lubang di situ, lubang LMB langsung masuk di dalam burung. Sisa saudara cara merancang bagian dalam gimana caranya supaya walet itu kalau dia masuk di dalam bisa beradaptasi dulu. Bahasanya beradaptasi, belajar mengenal tempat itu. Ya, belajar mengenal tempat sampai walet ini bisa kuasai di dalam tempat itu. Apabila walet sudah kuasai itu dan yang dia cari itu dia dapatkan, bahasanya keinginannya sudah dia dapat, yakin saja saudaraku, nanti kalau jam-jam 6 lewat itu kembali itu burung, karena sudah dia tangkar itu. Kalau siang itu kan mendeteksi itu burung, baik burung liar, burung yang tetangga yang ada gedungnya pamannya. Biasa itu kalau salah-salah, kalau tidak ini biasa kita tarik itu kanakannya. Ya, jadi saudara itu harus jenius ya mengenai adanya ini perkembangan gedung saudara. Jangan dianggap remeh. Nah, itu pesan saya saudaraku, supaya saudara itu bisa jenius di dunia perwaletan. Jadi saudara itu hati-hati melangkah di dalam ruangan RBW. Yang paling banyak kegalauan itu yang sering masuk. Nah, pertama, yang kedua itu mengenai adanya cahaya terang di dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga itu saudaraku terlalu banyak kamar-kamar.
banyak kamar teranji juga karena di situ lagi ventilasi pipa di dinding. Ya, saudara tidak menggunakan di situ sambungan dari elbow. Kan itu kan kalau di dinding itu kan ada pipa. Kalau saudara menggunakan pipa, kan ada elbow di dalam. Saudara tidak sambungkan lagi, saudara tidak potongkan pipa. Nah, kalau saudara itu kalau itu di dinding ada apa ya, ventilasi pipa. Kalau saudara menggunakan ventilasi pipa, ya saya bahas ini ventilasi pipa. Itu pipa apakah pipa 3 inci paralon atau 4 inci. Nah, itu saudara kalau kan ada elbow di dalam, dia masuk dalam ruangan. Saudara potongkan di situ pipa 50 sampai 55 cm, saudara sambung lagi naik supaya itu cahaya tidak terang masuk di dalam ruangan RBW. Karena banyak saudara itu hanya menggunakan elbow, dia tidak menggunakan sambungan sampai di dalam itu pantulan terang. Nah, itu sulit juga wali itu beradaptasi, itu sulit, berat karena terang. Nah, sedangkan kita ini mau melihat ini walet ini berkeloni di dalam, berkembang biak. Nah, asbab ini walet tidak mau berkembang biak, tidak mau berkeloni, susah tinggal. Itu tadi intinya itu. Cara merancang di dalam ruangan RBW, cara menempatkan. Jangan asal merancang bukan pada tempatnya, wai. Ujung-ujungnya nanti itu saudaraku itu ya walet itu fatal. Akhirnya saudara juga akan bingung sendiri karena waletnya tidak mau beradaptasi. Nah, itu. Jadi saudara itu harus jenius di situ. Pahami itu mengenai adanya medianya di dalam. Begitupun juga di LMB. Itu LMB itu ukurannya yang saya katakan tadi. Karena di sini saudara ini dia punya ukuran LMB di sini berapa ya? 50 kali 1 meter. Kebesaran saudaraku, LMB-nya ini Suryadi Adi. Ya, sudah banyak saudaraku yang sudah rubah itu, sudah banyak perkembangan gedung burung waletnya. Sebenarnya dia sudah rubah ukuran gedung ukuran LMB-nya, rubah masuknya. Nah, itu. Jadi saudara saya sudah paparkan di sini. Saya sudah gambarkan semua. Baik di video yang lalu-lalu, coba ikuti video saya saudaraku. Ikuti live streaming. Selalu saya jelaskan mengenai adanya ukuran LMB. Nah, selalu saya jelaskan itu mengenai adanya ukuran LMB. Dan ada saudara kita bertanya, apa sebenarnya itu 27 ketinggian LMB itu apa kegunaannya, apa keuntungannya? Saya sudah jelaskan semua. Ada berapa keuntungan dia bawa di situ? Ada 8. Berapakah? 7, 8 untuk walet ini. Supaya walet ini bisa dia incar terus itu bangunan. Padahal ini hanya LMB-nya di situ. Pengaruh sekali itu. Pengaruh itu LMB. Makanya kebanyakan itu biasa walet hanya mantul. Sampai di situ di lubang di situ kalau kebosaran biasa sampai di situ mantul lagi, tidak mau masuk. Mana panas di dalam. Mana suaranya juga banyak sekali di situ. Salon dipasang di LMB-nya, salonnya ada biasa menggunakan salon di situ 3, ada juga menggunakan salon 4. Ini di suara panggil di LMB. Ini porsi saya saudaraku ya. Tetapi porsi saudara kita yang menangani bangunan kan saya tidak bisa mengatakan itu tidak boleh. Itu porsi saya. Kalau saudara mengatakan saudara yang menangani itu yang digunakan ya mau di apa saudaraku ya, kan itu kan hak masing-masing. Tetapi kalau saudara menggunakan konsultan ya saya tidak bisa berkata-kata, kan masih ada umpamanya ada yang tangani, itu kan tidak bisa kita ambil hak. Terkecuali saudara yang dia yang merancang bangunannya lakukan itu. Apa yang saya katakan, kalau saudara mau melihat walet yang berkeloni, tetapi kalau saudara mau melihat begitu terus ya gitu terus itu, apalagi nih setengah tahun baru ada 2 saran, sampai kapan saudara capek? Ya, ini yang saya maksud ini, ujung-ujungnya kita stres. Ya, jadi saudara itu harus jenius ya. Sedangkan bangunan saudara di sini yang 4 meter. 4 meter itu lebar. Panjangnya ini 15 meter. Panjang ini saudaraku. Banyak saudara kita itu hanya 8 meter dia punya panjang tetapi berhasil. Malah ada itu 4 kali 6. Nah, hanya kalau 4 kali 6 itu saudara hati-hati menggunakan lubang terjun. Kalau saudara mengambil ukuran lubang terjun umpamanya di situ 2 meter atau 2,5 meter, tinggal sedikit tempat burung walet di dalam. Karena saudara sudah pelongkan itu separuh. Memang ukurannya seumpamanya 6 meter, tetapi itu kan 6 meter bahasanya bukan isi dari luar 6 meter, tapi di dalamnya itu isi itu kan itu isinya itu yang ditempati sirip. Kalau yang lubang terjun plong ke bawah itu kan kosong, tempatnya burung di situ masuk di lubang terjun ke bawah.
Nah, saudara menggunakan 1 lantai, apa 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai dan seterusnya. Nah, itu. Jadi saudara itu harus jenius di situ ya. Itu pesan saya. Itu pesan penjelajah 75. Apabila saudara mau produktif walletnya. Nah, bahasa produktif itu berarti sudah mampang itu wallet di dalam, sudah beradaptasi, sudah berkeloni. Nah, kalau sudah berproduktif saudaraku, sudah berkeloni, berkembang biak, pasti bikin saran juga. Tidak mungkin wallet itu mau bertelur di luar, dia bertelur pasti di dalam. Nah, saya sudah katakan saudaraku, yang intinya itu semua yang satu, jangan selalu diganggu. Hidung rumah wallet saudara, jangan keluar masuk terus, adanya penasaran itu. Nah, itu biasa saudara itu selalu keluar masuk karena adanya penasaran. Yang kedua, gelapkan ruangannya. Yang ketiga, usahakan ruangan lembab. Yang keempat, usahakan suhunya itu ikut itu suhunya, ukuran suhu, atur itu suhu. Nah, itu saudaraku ya. Yang kelima, adakan penyemprotan apabila hama di dalam banyak. Hama itu bahasa canggihnya predator, semacam kayak kecoa, semut merah. Nah, itu menghambat semua itu populasi wallet, apalagi kalau ada toke. Nah, mana ada tikus, ada juga ular, karena ada beberapa pertanyaan saudara kita itu ada ular di dalam. Gimana bang cara menangani itu kalau ada ular? Saya sudah katakan semua, saya sudah kupas. Begitupun juga burung hantu, begitupun juga toke, begitupun juga mengenai adanya kecoa. Semua saya sudah paparkan, semua saya sudah jelaskan mengenai adanya bahasa hama, bahasa predator yang bisa menghalangi itu populasinya wallet di dalam ruangan RBW. Sulit itu beradaptasi wallet saudaraku, berat. Kalau banyak hama di dalam. Nah, sama dengan padi yang petani sawah. Itu petani sawah kalau banyak hama itu biasa padi apa mau ditunggu kalau dimakan itu padi. Ya, belum berbuah sudah dimakan batangnya. Tidak akan saudaraku. Jadi saudara itu harus jenius. Saudaraku itu di lapangan itu harus betul-betul bisa mengatasi itu di dalam ruangan RBW. Kalau saudara mau melihat walletnya berkeloni, ya. Jadi saudara paham apa yang saya katakan tadi mengenai adanya pertanyaan saudara, karena ada 2 pertanyaan saya angkat. Saya sudah dealkan semua. Yang pertama itu saudara kita itu atas nama Indra Gantianu. Saya sudah dealkan. Saya sudah clearkan pertanyaan saudara. Yang kedua, nama channel @suryadi yadi. Saya sudah dealkan juga. Saya sudah lengkapkan pertanyaan saudaraku ya. Jadi lakukan. Ya. Silakan berkomentar di dalam video saya, di live streaming saya, ya. Jadi mohon maaf saudara kalau ada kata-kata saya terselip, salah, letak salah dan hilaf itu manusia. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Pesan saya saudaraku ya, jangan selalu dimasuki gedung rumah walletnya dan jangan diadakan panen pemaksaan. Bahasa panen pemaksaan itu berarti panen rapas. Apabila masih ada pertanyaan yang mau diutarakan saudaraku, silakan berkomentar di bawah kolom komentar penjelajah 75. Nanti kita interaksi. Dan pesan saya satu, coba perhatikan itu pertanyaan-pertanyaan saudara kita di situ. Di situ ada satu dorongan kita. Ya, kita interaksi juga ke pertanyaan saudara-saudara kita. Nah, supaya kita bisa menyemangati diri kita, semangat berjuang. Oke? Saya ulangi lagi saudaraku ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil ya. Nah, itu pesan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.